Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Untuk hari ini kita akan membahas tentang hukum medis dalam Islam ya. Ada beberapa pointer, beberapa tindakan-tindakan medis yang perlu didiskusikan oleh perawat atau lebih luas oleh tenaga kesehatan ya, sehingga kita nanti di dalam bekerja tidak ragu-ragu, karena meskipun belum paham secara kafah, kita sudah mendengar ada kaidah-kaidah yang sudah kita pahami. Yang pertama, aborsi. Aborsi itu menggugurkan kandungan. Jadi kalau kita lihat dari hukum negara, aborsi itu ada dua. Legal, diizinkan oleh negara, dan kriminalitas. Artinya gelap, tidak diizinkan, dan nanti kalau dilakukan akan mengandung kontribusi pidana. Itu namanya kriminal ya. Sementara dari sudut medis, ada yang spontan. Spontan itu langsung tiba-tiba. Ada yang dibuat, sengaja dibuat, diciptakan oleh medis. Ada yang namanya provocatus therapeuticum dan ada yang namanya provocatus criminalis ya. Ini kita jelaskan satu-satu. Jadi yang pertama, pengertian. Aborsi itu secara kaidah medis namanya mengeluarkan hasil konsepsi atau pembuahan dalam bentuk janin sebelum janin itu mampu hidup di luar tubuh. 7 bulan itu sudah bisa ya keluar, tetapi dengan alat tertentu. Misalnya akan ada orang yang keguguran tapi hidup, itu biasanya kan 7 bulan. Maturnya adalah 9 bulan. Tetapi dengan tindakan pertolongan yang ketat, umur 7,5 bulan. Iya, umur 7,5 bulan itu insya Allah sudah bisa hidup di luar. Itu kalau ditangani oleh rumah sakit ya. Kalau kita lihat dari sisi negara, aborsi itu dibagi dua, kriminal dan legal. Kriminal itu dilakukan sengaja oleh yang bersangkutan dengan meminta pertolongan seorang dokter. Biasanya adalah korban dari perzinaan. Yang kedua, aborsi legal. Ini dilakukan atas sepengetahuan pihak yang berwenang. Biasanya ada sebab-sebab yang harus dipenuhi. Misalnya bayi ini kalau tidak dikeluarkan akan menimbulkan kematian ibunya. Biasanya seperti itu. Bayi ini kalau tidak dikeluarkan akan lahir dengan kecacatan, kepalanya akan ada lahir yang tanpa tempurung barang itu kan, ada apa namanya, saya lupa namanya. Itu ada nanti. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya diputuskan secara medis ini harus dikeluarkan. Nah, itu legal. Dari medis, aborsi spontan itu tidak sengaja dan berlangsung alamiah. Orang-orang sini mengatakan keguguran. Jadi naik sepeda motor terus jagluk ya, jalannya jelek terus jagluk, nah, terus berdarah, keguguran. Itu sebenarnya aborsi spontan, tidak disengaja. Tidak apa-apa tidak disengaja. Ada aborsi buatan, kita sebut provokatus. Nah, ini matching dengan legal tadi.
abortus provocatus therapeuticum, untuk kepentingan medis dan terapi. Misalnya ibunya ini darah tinggi dan DM, anaknya sudah banyak, dikhawatirkan kalau diteruskan kehamilannya, meskipun dengan operasi sesar nanti bisa mengakibatkan meninggalnya si ibu. Ini sejak awal, sejak misalnya bayi berumur 2 bulan pada saat pemeriksaan kehamilan pertama itu. Kalau orang-orang kaya itu kan pemeriksaannya akan rutin ya, sehingga mereka tahu bagaimana kondisi si ibu. Makanya dokter menyarankan, Bu, ini tidak bagus kayak digugurkan. Itu namanya abortus provocatus therapeuticum. Nah, ada abortus provocatus criminalis, yaitu tadi hamil di luar nikah, supaya tidak malu akhirnya digugurkan. Bagaimana Islam dalam menanggapi kondisi ini? Ada 2 di dalam kaidah Islam. Ada aborsi sebelum peniupan ruh. Itu berarti dilakukan sebelum bayi berumur 120 hari ya. Dan ada setelah peniupan ruh. Itu berarti dilakukan umur janin di kandungan lebih dari 120 hari. Pendapatnya banyak. Artinya kita nggak bisa saklek dengan satu pendapat. Karena memang di Quran dan di hadis pada zaman Rasulullah peristiwa itu tidak ada. Sehingga kebanyakan ini adalah tafsir ulama. Sehingga kebenarannya pun wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Yang pertama, sebelum peniupan ruh ada yang disebut mubah atau boleh. Ada pendapat 2 makruh, dan ada yang pendapat ketiga itu haram, tetap tidak boleh. Kalau setelah ditiupkan ruh, pendapat 1 haram, pendapat kedua mubah. Ya, ini penjelasan. Pendapat pertama adalah mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Boleh dengan izin kedua orang tuanya, dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ibunya darah tinggi, kencing manis, bahkan punya penyakit jantung. Pendapat yang kedua, mazhab Hanafi dan Imam Romli, makruh. Makruh itu seperti rokok itu. Kalau dilakukan tidak apa-apa, kalau tidak dilakukan dipertahankan dapat pahala, itu makruh. Pendapat yang ketiga haram. Dia tetap mengharamkan. Mengapa? Karena air mani yang sudah tertanam di dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita akan siap untuk menerima kehidupan. Ini pendapatnya Imam Ghazali dan Ibnu Jauzi ya. Aborsi setelah peniupan ruh, mayoritas ulama haram, tidak boleh. Ada beberapa yang membolehkan. Jadi hanya ada satu jalan untuk menyelamatkan ibu dari kematian, yaitu aborsi. Ada yang menyatakan boleh mubah. Itu otomatis kan sudah dikaji mendalam tuh. Akhirnya mereka mengatakan boleh. Ayo, intinya kajiannya sudah sangat lama. Kita masuk topik yang kedua, KB, keluarga berencana ya. Ini masuk bagian dulu ini. Pendapat 1 haram. Apa antara lain yang haram itu? Slogan 2 anak cukup. Miskin, nanti kalau anaknya banyak miskin. Terus alasan karir, aku kan berkarir. Terus akhirnya KB. Terus anak eluru. Terus matek karung. Akhirnya ganti anak ya. Haram. Pendapat yang kedua, mubah garing makruh ya. Alasannya tidak membatasi kelahiran, tapi mengatur waktu kehamilan. Ya. Jadi filosofinya 1 membatasi, yang 1 mengatur. Kita terangkan.
KB itu identik dengan upaya membatasi keturunan. Kalau di program Indonesia atau pemerintah itu 2 anak saja atau 2 anak cukup. Dari 2 anadok ini, saya ajak berpikir, jika dasar pemikiran kita bahwa KB ini tujuannya untuk membatasi kelahiran, itu hukumnya haram, dosa masuk neraka. Karena ini merupakan politik internasional untuk membatasi umat Islam menjadi banyak. Jadi sengaja menggembuskan teori itu agar umat Islam itu jumlahnya sedikit, sementara yang lain tidak membatasi kelahiran, sehingga dimungkinkan pada suatu dekade nanti umat Islam akan semakin minoritas. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, hak hidup itu jangan dibatasi. Maka ulama-ulama yang pakai alasan ini mengharamkan. Yang kedua, boleh, tapi dengan alasan mengatur jarak kelahiran. Jadi tidak usah prinsip 2 anak cukup. Ya 2 anak tidak apa-apa, cuma jangan dibatasi 2. Jadi ada yang diatur habis nikah ambil 1 dulu, terus setelah 4 tahun hamil lagi, gitu loh. Makanya nanti hubungan suami istri itu kan 2 sebenarnya, reproduksi sama rekreasi. Maka saudara-saudara saya ingatkan, kalau nanti sudah punya suami, waktu berhubungan dengan suami ini harus komitmen, iki reproduksi tak rekreasi mas, ngono. Kalau reproduksi memang sengaja untuk membuat anak, harus disiapkan toto coronya, wudu dulu, sholat tahajud. Kapan ini pak? Wah, jangan ngono, iki kan memang kepingin membentuk anak. Kan tidak selalu setiap hari membuat anak. Kan ini tujuannya membuat anak, disiapkan. Dua-duanya harus suci, menurut. Terus perlu sedekah siangnya. Itu reproduksi. Kalau hanya sekedar rekreasi, yo tidak usah standar seperti yang saya katakan tadi. Kan rekreasi, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis, tidak untuk membuat anak. Lanjut, metode KB. Ada metode yang dibolehkan, ada metode yang diharamkan. Apa yang dibolehkan? Metode penanggalan. Jadi wanita itu 1 bulan itu kan diperkirakan mengeluarkan sel telur itu kan paling banyak kan 1 kali. Itu kalau menstruasinya teratur. Jadi misalnya ada pola mens itu yang 28 hari. Biasanya di tengah-tengah itulah sel telur seorang wanita itu matur untuk berarti kurang lebih 4 hari di tengah-tengah masa dia tidak mens. Di situ sel telurnya siap dibuai. Sehingga diupayakan kalau memang tidak reproduksi, tidak membuat anak, di 4 hari itu diupayakan tidak berhubungan badan dengan istri. Yang kedua, metode coitus interruptus. Jadi seorang laki-laki mengeluarkan spermanya di luar rahim. Yang ketiga, pakai kondom. Yang keempat, lendir dan suhu. Ini sama dengan yang pertama sebenarnya. Jadi lendir seorang wanita kalau itu kental berarti diperkirakan sedang subur. Tapi kalau encer itu diperkirakan tidak subur. Sehingga pada saat kental, maka kalau memang tidak ingin untuk reproduksi ya, hanya untuk rekreasi, diupayakan pada hari-hari itu tidak berhubungan suami.
Yang kelima, hormon, obat suntik itu boleh. Yang tujuannya tadi mengatur jarak ya, bukan untuk membatasi kelahiran ya. Berikutnya adalah AKDR, itu boleh. Metode yang diharamkan adalah vasektomi sama tubektomi, atau orang awam mengatakan steril, itu hukumnya haram. Karena itu condong ke arah membatasi kelahiran, bukan lagi mengatur ya. Oke, lanjut, bayi tabung. Bahkan untuk memperjelas saja sebenarnya. Bayi tabung itu juga banyak pendapat. Jadi bayi tabung itu adalah zigot yang dimasukkan rahim sampai dilahirkan. Jadi bayi tabung itu proses pertemuan sperma dan ovum itu berada di luar. Setelah matur baru dimasukkan di rahim ibunya. Pembuahannya di luar, setelah berhasil dimasukkan. Bayi tabung itu ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Langkah pertama itu menyeleksi sperma. Sperma itu jumlahnya jutaan. Cuma yang berhasil masuk itu adalah sperma yang kuat dan sel telur. Nah, biasanya proses langkah pertama ini suami dan istri disuntik hormon untuk menambah kekuatan sperma dan sel telur. Langkah kedua, menciptakan embrio, menyatukan sperma dan ovum ini di luar rahim. Langkah ketiga, pemindahan embrio. Setelah dipastikan oke, sudah matang, baru itu dimasukkan di rahim ibunya, bukan di rahim orang lain, tidak boleh. Kalau kita pakai fatwa MUI ya, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, hukumnya boleh, mubah. Yang kedua, melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim orang lain. Itu tidak boleh, hukumnya haram. Jadi rahim tetap milik istri. Yang ketiga, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia, itu tidak boleh. Jadi suaminya kan pada saat hidup kan menitipkan sperma di laboratorium loh. Terus mati, misalnya kecelakaan, itu tidak boleh dikembangkan, dijadikan embrio, tidak boleh. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya bukan dari pasangan suami istri, itu misalnya kepingin duwe anak turunan pointer, ngambil spermanya orang cerdas, terus ngambil ovumnya orang cantik, terus dibiarkan dimasukkan ke rahim istri kita, itu tidak boleh, haram hukumnya. Oke, berikutnya adalah eutanasia. Eutanasia itu suntik mati kepada orang-orang yang memintanya dengan sengaja. Jadi sakitnya kok berat ya, sudah tidak kuat, sudahlah saya disuntik mati aja. Ada eutanasia aktif, ada eutanasia pasif. Eutanasia aktif hukumnya haram. Misalnya obat bius yang berlebihan sehingga dia mati, atau dikasih cairan yang berlebihan. Eutanasia pasif boleh dengan suatu persyaratan tertentu. Ini yang aktif itu biasanya banyak dilakukan di luar negeri. Jadi orangnya sudah sangat tua, terus tidak sadar, akhirnya anggota keluarganya menulis surat permohonan kepada dokter untuk menyuntik eutanasia kepada orang tuanya, karena dia mengira orang tuanya terlalu berat, kasihan, biar segera berangkat ke alam berikutnya. Yang pasif itu
orang ini masuk rumah sakit, terus napasnya itu bisa aktif kalau dibantu oleh ventilator. Dia sudah tua. Biasanya dokter akan memanggil keluarganya, dikatakan, Pak, ini bapaknya ini sudah tergantung pada ventilator. Seandainya ventilator ini kita lepas, Pak, maka insya Allah bapaknya meninggal. Nah, ini kami dari rumah sakit menyerahkan kepada anggota keluarga, karena secara medis bapak ini sudah tidak kuat. Apakah kita lepas peralatan medisnya atau kita terus menunggu? Biasanya pengalaman saya, Pak, diteruskan aja, Pak, nanti kita menyerahkan kepada Allah. Ya diteruskan. Tapi kalau itu terus tidak meninggal-ninggal, kok bertambah parah kondisinya, biasanya keluarganya datang lagi. Ini Pak, dilepas saja, kita pasrah kepada Allah. Mungkin kalau dilepas dia malah hidup, kita tidak tahu. Akhirnya dilepas. Nah, itu kita sebut eutanasia pasif. Itu di dalam agama dibolehkan. Jadi kita tidak menyengaja dia untuk kita matikan, tapi kita melepaskan alat-alat. Alasannya ya satu, mahal, karena ventilator itu satu hari kan kalau tidak salah 2,5 juta. Sementara dia tidak ikut BPJS, nah keluarganya meminta, tidak apa-apa Pak, kita ikhlas, ya sudah. Euthanasia aktif tadi ya, dengan penyuntikan. Oke, berikutnya adalah transplantasi organ. Transplantasi organ itu macamnya ada autograf, alogeni, isograf, xenograf. Terus macamnya donor, ada orang pendonor itu hidup sehat, boleh dalam bahasa agama. Donornya kok koma mau meninggal, itu malah tidak boleh. Donornya mati, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Gimana Pak penalnya seperti ini? Jadi transplantasi adalah pemindahan sebagian atau seluruh jaringan atau organ dari satu individu ke individu itu sendiri atau pada individu lainnya yang berbeda spesies. Contoh, autograf tadi ya. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh itu sendiri. Contoh, ada seorang wanita kecelakaan sehingga pipinya itu kena aspal, itu dalam. Ini harus ditambal, diambilkan dari pantatnya sendiri, terus dijahit di situ. Apakah boleh? Nah, ini ada yang mengatakan boleh karena tubuhnya sendiri. Terus bagaimana kondisi pantatnya wanita itu tadi? Itu kan aurat. Apakah setelah dipindah di pipi menjadi tidak aurat? Ya, ada yang mengatakan menjadi pipi, bukan menjadi pantat lagi, maka dianggap tidak aurat. Itu ada yang membelikan seperti itu. Ini pendapat. Yang kedua, alogeni, perpindahan dari satu tubuh ke tubuh lain yang sama. Sama, kasusnya sama ya. Misalnya ada orang kebakaran, itu biasanya kalau tidak diambil dari paha ya, paha sebelah kiri kebakaran hampir separuh ya, terus paha sebelah kanan utuh. Biasanya nanti operasinya ke arah alogeni kali ya, mengambilkan pahanya dari sebelah kanan. Atau gerigi sebelah kiri itu habis, gerigi sebelah kanan itu kan 5, biasanya diambil 2, kelingking sama telunjuk diletakkan sebelah kiri, itu juga ada. Itu namanya alogeni. Isograf, perpindahan dari satu tubuh ke tubuh lain yang identik. Jadi ada donor dari orang lain. Terus xenograf, perpindahan dari satu tubuh ke tubuh lain yang tidak sama spesiesnya. Maksudnya itu diambilkan dari kambing. Kan ada juga seperti misalnya jaringan di dalam.
Tapi ini belum diuji, belum diteliti secara mendalam. Jadi ginjale wong terus diganti ginjale kambing, ini kan belum masih masih dilakukan penelitian. Itu apakah boleh secara agama? Ya ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan dan lain-lain. Karena ingat di Quran kan tidak secara jelas ada. Nah, sekarang tipe donor tadi. Donor dalam keadaan hidup boleh. Yang penting tidak membahayakan bagi dirinya. 2. Donor dalam keadaan koma atau diduga akan meninggal dengan segera tidak boleh. Karena akan membahayakan dia. Setelah diambil kan malah mati dia. 3. Donor dalam keadaan mati. Ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Boleh dengan kriteria resipien dalam kondisi darurat mengancam dirinya. Penerima donor itu ya. Pencakukan tidak menimbulkan akibat atau komplikasi yang lebih gawat bagi resipien. Telah disetujui oleh wali atau keluarga korban. Oke, selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.